Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan tentang hadis puasa di kitab Bulughul Maram. Hadis selanjutnya tentang masalah kuhul atau celak, memakai celak ketika puasa. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iktahala fi ramadana wa huwa sha'imun. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. قال الترمذي لا يصح فيه شيء. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercelak di bulan Ramadan sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif. At-Tirmidzi berkata tidak ada hadis yang sahih dalam masalah ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam iktahala. Iktihal memakai celak yang biasanya dilakukan oleh laki-laki ataupun wanita. Hanya saja apakah celak ini bagian dari obat untuk penguat mata, sebagaimana hadis Sunan Abi Dawud, alaikum bil ismid, atau fa inna khaira akhalikum al ismidu fa innahu yajlul basar wa yubitu sya'ar. Sebaik-baik celak kalian adalah terbuat dari ismid. Ismid dia batu berkilat-kilat, warnanya abu-abu, tapi abu-abu gelap, dan biasa dijual di tempat-tempat, contohnya di tempat atara, tempat-tempat orang menjual parfum. Kalau di Arab ini katanya ismid. Ada lagi mengatakan tidak, batunya berwarna kecoklatan. Ala kulin itu nanti ditumbuk, kemudian dicairkan, dan sebagian ada yang dikasih dengan air, sehingga ada juga yang dicetak dengan pensil, sehingga seperti orang meletakkannya di matanya. Yang kita lihat contohnya di sebagian orang seperti di Yaman. Di Yaman itu dia melakukannya dengan langsung ke mata, jadi bukan di bawah ini. Di bulan Ramadan secara khusus mereka itu ada orang kerja khusus untuk itu, lalu datang antrian. Nanti awalnya pedih, tapi tidak lama setelah itu dia katanya mata yang awalnya merah kemudian menjadi putih. Ini kuhul. Berbeda pendapat ulama apakah dia sunnah atau dia hanya diambil untuk obat saja, obat dengan makna menurunkan mata. Kalau dia obat berarti dilakukan karena kebutuhan. Apalagi di Arab dengan panas yang begitu tinggi, dan kita agak susah, contohnya apalagi kalau contohnya di siang hari, keramik yang kita lihat itu putih. Kalau biasanya siang-siang zuhur kita jalan di pelataran Masjidil Haram, kita tidak bisa melihat normal. Kita begini contohnya, atau menipiskan mata agar mata kita tidak rusak. Nah, bagi orang-orang di sana yang diuji dengan ini, sangat dianjurkan untuk melakukan iktihal atau celak, khususnya dengan bahan ismid. Bagi yang mengatakan bahwa itu sunnah, dan ini juga pendapat sebagian ulama termasuk fatwa Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, maka dia berlaku untuk laki-laki atau wanita. Hanya saja apakah wanita jika memakainya boleh dia pakai lalu dia keluar dengannya, otomatis nanti mata akan semakin cantik. Kalaupun dia pakai cadar, itu mata tetap nampak, dan ada berpotensi atau ada potensi untuk mengalihkan perhatian orang kepadanya.
Sebagian ulama mengatakan ini termasuk zinah yang boleh diperlihatkan oleh wanita, sebagaimana ada riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari ini dicek kesahihannya, memaknai firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nur ayat ke-31, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, dan janganlah wanita memperlihatkan perhiasan mereka kecuali yang zahir-zahir saja dari zina. Ada riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya termasuk yang boleh untuk ditampakkan, katanya, kuhul, celak yang diapakan ke mata. Dengan pendapat ini berarti boleh bagi wanita untuk memakai celak meskipun dia keluar rumah. Hanya saja nanti yang boleh ini bisa menjadi makruh, bahkan bisa menjadi haram kalau memang terbukti itu membawa kepada fitnah. Maka ini dilihat secara umum. Yang lebih baik dalam syariat adalah sederhana, artinya tidak berlebihan, apalagi nanti maksudnya terlalu mencolok sehingga bukan celaknya tapi mencoloknya yang akan menarik perhatian. Yang seperti ini diwanti-wanti. Ya, ini pendapat kita nukil semuanya, dan zahirnya wallahu taala ala wa alam, ini juga merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya bagi mereka yang matanya semakin kuat dengan yang demikian itu. Tapi di sini dikatakan bagaimana hukum celak dalam puasa, karena otomatis nanti kalau diletakkan di mata, kalau di contoh ditutup mata, dia bisa merasur-rasur mungkin masuk ke dalam perut atau masuk ke dalam tubuh kita. Apakah ini maknanya memasukkan sesuatu ke dalam tubuh seperti memasukkan air ketika kita minum, memasukkan makanan ketika kita makan? Apakah begitu? Zahirnya tidak. Zahirnya tidak. Artinya yang seperti ini tidak dianggap dia bagian dari hal yang membatalkan puasa. Beda kalau seseorang contohnya memasukkan sesuatu dari hidungnya, karena hidung ke sana langsung nyampe ke lambung. Tapi kalau dari mata ini tidak. Maka ini kurang lebih sama dengan bentuk suntik obat. Ya, bentuk suntik obat, bukan suntik untuk makanan seperti contohnya di infus ada makanannya. Maka tidak ada masalah bagi mereka yang melakukannya ketika berpuasa. Hadis yang ada yang sudah dibacakan ini hadis riwayat Ibnu Majah rahimahullahu taala. Dan di sini dikatakan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar, rawah Ibnu Majah bi isnadin dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif. Sanadnya dari beliau sampai ke seseorang bernama Baqiyah Ibn Al-Walid. Beliau mengatakan, haddatsana Zubaydi an Hisham bin Urwata an abihi Aisyah radhiyallahu anha. Ada sanadnya di tengah-tengah namanya Az-Zubaydi. Zubaydi nama aslinya Sa'id bin Abdul Jabbar Az-Zubaydi. Dihukum oleh ulama matrukul hadis, artinya hadisnya ditinggalkan karena mungkin didapati banyak sekali salah, atau boleh jadi didapati beliau ini tertuduh berdosa. Kemudian disebutkan juga karena Sa'id Az-Zubaydi min majahil syuyukh Baqiyah yatafarradu bima la yutaba alaihi. Sering beliau ini merakan hadis yang tidak ada diikuti oleh kawan-kawannya sama belajar. Nah, ini jadi pertanyaan. Kita sama belajar, kok dia riwayatkan sebuah hadis yang berbeda dengan kawannya? Kita sama kerja, kok dia ceritakan sesuatu yang berbeda dengan yang lain? Nah, ini jadi masalah dalam periwayatan hadis, termasuk jadi masalah dalam suasana kerja kita. Di keseharian kita contohnya ada kawan 5 orang. 4 orang sepakat menceritakan begini, 1 orang berbeda saja, maka ini akan jadi masalah. Ya, kan tidak seperti itu kita ceritakan. Begini, kurang lebih ini terbawa juga dalam kehidupan kita. Kemudian disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar di sini, la yasihhu fihi syai'un. Tidak sahih satu hadis pun tentang masalah celak ketika Nabi berpuasa. Hadis tentang masalah celak sifatnya hanya umum saja. Sifatnya umum bagi yang bercelak, yang puasa atau yang tidak
puasa. Dan seperti kita sampaikan tadi, bahwa boleh bagi orang yang berpuasa untuk bercela, dan ini pendapat yang dipilih oleh termasuk mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan juga dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Maka hadis yang ada di bab ini dia tidak sahih, hanya saja kembali kepada hadis umum. Selagi tidak ada larangan untuk hal yang demikian dan dia bukan makan, maka tidak ada masalah dilakukan hal ini oleh orang yang berpuasa. Ini tentang masalah bercela di waktu kita berpuasa. Fadhal. Makan dan minum karena lupa. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw shariba falyutimma shawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang lupa ketika berpuasa kemudian ia makan atau minum, hendaknya ia meneruskan puasanya karena ia telah diberi makanan dan minuman oleh Allah. Muttafaqun alaih. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, man nasiya, man siapa nasiya lupa, wa huwa shaim sementara dia dalam keadaan berpuasa, fa akala lalu dia makan, aw syariba lalu dia minum, falyutimma shaumahu maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya, fa innama hanya saja at'amahu Allah wa saqah, dia diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi minum. Hadis muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih sebagaimana kita sebutkan, muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dengan sanad yang sama, gurunya sama sampai ke satu sahabat. Tapi kalau dibilang contohnya rawahu Al-Bukhari wa Muslim, boleh jadi hadis di Sahih Muslim dari Anas sanadnya beda, hadis di Bukhari dari Abu Hurairah sanadnya beda, maka kita bilang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tapi kalau muttafaqun alaih, maknanya sanadnya sama, gurunya sama, sampai ke sahabatnya sama. Disebutkan di sini siapa yang lupa, dia puasa lupa lalu makan, minum. Dan ini sering terjadi di puasa tua, puasa pertama. Yang setelah-setelahnya mungkin agak ringan. Ya. Maka hendaklah dia lanjutkan puasanya. Berapapun dia makan, sampai tidak talok tagak le delakan yang makan, kira takana puasa. Lanjutkan puasanya. Kalau memang dia betul-betul lupa. Kau nak tahu nak lupa kau yang awak bisa sih ngecek orang lupa, bisa saja. Ya, labi nasi itu lupa. Ya, makanya seperti ini tidak diketahui hakikatnya kecuali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita, malaikat pun tak tahu, karena malaikat tidak bisa untuk membaca apa yang terbersit di hati. Maka ini antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini salah satu bab dalam puasa yang perlu atau dibutuhkan padanya taqwa, la'allakum tattaqun, yang insyaallah taala nanti kita bahas detail di bulan Ramadan setiap malamnya. Tapi di sini disebutkan berarti bagi mereka yang lupa kemudian makan lalu minum, maka hendaknya mereka atau hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Kalau diingatkan ketika sedang makan, sedang lemak menyuap, cari itu lemak dia nyurang, kiranya orang hendak puasa, maka apa yang ada di mulutnya harus dibuang langsung. Yang seperti ini harus dia lafazkan, harus dia buang, tidak boleh. Tapi kalau dibuang nanti ini kan hendak, ini kan mubazir, tidak. Ini dibuang langsung. Kalau dia masih setelah diingatkan dan dia sadar dia puasa, lalu dia masih makan, berarti puasanya batal meskipun itu dilakukan 1 detik 2 detik, langsung dibuang. Dan di sini disebutkan fa inna ma at'amahu Allah wa saqah, maka sesungguhnya dia diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi minum. Karena yang menjadikan dia lupa, ini beberapa sebab, dan lupa ini bagian dari uzur syar'i. Boleh jadi sebab lupa dia adalah terlalu capek atau tidak biasa, atau boleh jadi sebab dia lupa syaitan.
diingatkan dia contohnya oleh syaitan dengan hal-hal lain sehingga lupa puasa. Tapi yang seperti ini tetap saja lupa, yang seperti ini masuk dalam uzur syar'i. Puasanya tidak batal, dia tahan sampai nanti berbuka dan tidak wajib baginya mengqadha setelahnya. Ada perbincangan ulama tentang masalah bagaimana kalau seseorang, contohnya kalau seseorang ketika sahur dia melakukan sahur lalu dia lupa jam berapa jam berapa nanti imsak. Dia lupa kalau jamnya mati. Dia lihat alai setengah 5 aja. Dia jam 4 aja. Dia makan terus, ternyata hari dah jam 6 atau setengah 6 dia dah tahu. Dia lupa kalau jamnya mati. Maka ini juga masuk dalam bab ini. Bahkan bagi orang yang begini, contohnya dia lupa jamnya mati, lalu dia makan terus dengan keyakinannya malam itu masih ada, waktu sahur masih ada. Maka yang seperti ini ulama sepakat mengatakan kalau beliau atau puasanya tidak batal, karena asalnya adalah keyakinan yang dia lakukan atau yang dia ada yang di ingatannya adalah masih ada waktu untuk sahur. Beda kondisinya dengan orang yang begini. Contohnya dia ragu, tapi menurut kemungkinan besarnya ghalabatul dhann bahwasanya waktu berbuka sudah masuk, tapi orang tidak juga zan-zan. Hari sudah gelap karena mungkin mendung, hari sudah gelap. Kenapa tidak juga? Dilihatnya jamnya, ya, lah 6:30 hari ininya. Ternyata hari sebetulnya masih 5:30, cuma salah calian. Mungkin tidaklah malawarna puasa salah caliannya. Hari lah kalam. Lalu dia makan dengan menyangka bahwa waktu berbuka sudah masuk. Muazzin mungkin takalok dan dia yakin dengan makna bisa 80%, bisa 100%. Lalu dia makan. Ternyata setelah itu tiba orang, belum lagi berbuka, sekarang masih 5:30 misalnya. Oh iya 5:30. Bagaimana hukum puasanya? Yang begini ada dua pendapat ulama. Yang pertama mengatakan puasanya batal, dan ini pendapat kebanyakan ulama. Yang kedua mengatakan puasanya tidak batal karena dia ketika melakukannya yakin atau menurut ghalabatul dhann kemungkinan besarnya sangkaannya waktu berbuka sudah datang, maka dia dimaafkan dalam bab ini sebagaimana dalam ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na, dia tersalah. Kebanyakan ulama termasuk mazhab yang 4 mengatakan bahwa asalnya itu masih waktu berpuasa, asalnya masih siang. Dia tidak boleh berbuka kecuali dengan keyakinan. Nah sekarang dia berbuka dengan sangkaan dugaan 80%. Maka disebutkan di sini dalil istishab al-aslu baqa'un nahar. Asalnya siang masih ada sampai betul-betul dia yakin malam itu sudah datang, maghrib sudah datang, matahari sudah terbenam. Dan pendapat yang benar wallahu taala alam di sini puasanya tidak batal karena memang masih dia lakukan karena keyakinannya atau kemungkinan besar. Hanya saja ketika itu dia mesti langsung berhenti ketika dia tahu waktu berbuka belum lagi masuk. Maka ini tentang masalah orang yang lupa makan, orang yang lupa minum padahal dia sedang puasa. Dan akan ada tambahan penjelasan di hadis yang setelahnya. Fadhal. Walil hakimi man aftara fi Ramadan nasiyan fala qada'a alaihi wala kaffarata wa huwa sahihun. Sedangkan di dalam riwayat Al-Hakim, barang siapa yang berbuka di bulan Ramadan karena lupa, maka ia tidak perlu mengqadha dan membayar kafarat denda. Hadis ini sahih. Baik. Di Mustadrak Imam Hakim, hadis ini juga ada di Sahih Ibnu Khuzaimah, ada juga di Sahih Ibnu Hibban. Man siapa aftara berbuka fi Ramadan, di sini lebih umum. Dia berbuka, bisa berbuka dengan makan, bisa berbuka dengan minum, atau contohnya sesuatu yang bisa membatalkan puasanya, afwan, dengan berhubungan suami istri. Ini batal juga puasanya. Nasian, dia lupa. Kalau makan lupa, ini kemungkinan besar terjadi. Tidak terjadi di sebagian besar orang, terjadi di sebagian kecil orang.
kemungkinan lupa minum sementara dia, maksudnya dia minum lupa puasa, ini juga mungkin terjadi. Dan ini dilakukan perorangan. Cuma kemungkinan ini agak kecil ketika contohnya dia lupa puasa ketika dia menggauli istrinya. Karena ada dua pihak di sini. Ada istrinya, ada dia. Kalau dia lupa, istrinya ingatkan. Tapi kedua-duanya lupa, kemungkinannya kecil. Tapi anggaplah begitu, dia lupa, memang betul-betul lupa. Ternyata baru ingat setelahnya kalau itu puasa. Maka di sini juga ada khilaf di kalangan ulama. Yang pertama mengatakan bahwa dia dengan begitu puasanya sudah batal karena kecil sekali kemungkinan dia lupa. Yang lain mengatakan kalau memang dia betul-betul lupa dan dia lakukan, maka puasanya tetap sah karena orang lupa ini tidak ada dosa baginya sebagaimana dia juga dimaafkan. Dan insyaallah taala akan ada hadis khusus dalam masalah ini. Kemudian yang kedua, apakah dia harus mengqadha puasanya? Apakah dia harus mengqadha puasanya bagi orang yang menggauli istrinya, khususnya bagi yang melakukannya bukan karena lupa tapi karena disengaja? Insyaallah taala nanti akan ada hadis khusus masalah ini. Maka secara umum hadis yang dua ini menunjukkan apa saja yang dilakukan membatalkan puasa tapi dilakukan karena lupa, maka yang seperti ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada qadha atasnya, tidak ada kafarat atasnya. Nanti insyaallah taala akan lebih jelas di hadis tentang sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadhal. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terpaksa harus muntah, maka tidak ada qadha baginya, dan barang siapa yang sengaja muntah, maka dia wajib mengqadhanya. Hadis riwayat 5 orang dan dinilai cacat oleh Ahmad, sedangkan Ad-Darqutni menguatkannya. Ini salah satu masalah tentang hal yang membatalkan puasa. Tadi sudah tersebut makan, minum. Sekarang ada lagi hal yang lain yang membatalkan puasa, yaitu menyengaja untuk muntah. Menyengaja untuk muntah. Dan dikiaskan kepadanya menyengaja mencari sebab untuk muntah. Contohnya, ada jalan dua. Jalan yang satu ini mungkin orang menjual daging yang mungkin baunya dia tidak suka, atau menjual ikan yang mungkin baunya dia tidak suka. Dan dia tahu kalau dia lewat situ biasanya kalau tidak suka dia bisa muntah. Dan masih ada pilihan lain untuk jalan, dia tidak pilih itu, dia tetap pilih yang di sini. Dan dia sudah bayangkan kalau begini dia muntah, maka ini termasuk menyengaja untuk muntah, menyengaja mencari sebab untuk muntah. Disebutkan di sini dalam hadis, man zara'ahu al-qai'u fala qada'a alaihi wa man istaqa'a fa alaihi al-qada'. Man zara'ahu, siapa yang dipaksa dia muntah, dipaksa dengan makna kondisinya memaksanya untuk muntah, bukan keinginannya. Seperti contohnya dia melewati suatu tempat, tidak ada sebelumnya di situ bangkai dan ini, ternyata ketika dia melihat itu dia muntah. Atau contohnya begini, ada orang yang tidak biasa dia, contohnya tidak biasa dia naik mobil angkutan, tapi suatu ketika motornya mungkin dibawa oleh orang lain, maka terpaksa dia pergi dengan mobil angkutan. Lalu dia tidak biasa, lalu muntah. Yang seperti ini juga bukan hal yang disengaja. Adapun contohnya orang yang mencolek mulutnya untuk dimuntahkan, ya, yang seperti ini maka menurut pendapat kebanyakan ulama, bahkan dinukil ijma' oleh Imam Ibnul Munzir rahimahullah ta'ala kitab ijma', puasanya batal. Meskipun dalam ijma' ada kalam, karena khilaf dalam masalah ini masyhur, artinya masyhur di kalangan ulama perbedaan pendapat, meskipun yang berbeda ini sedikit jumlahnya. Tapi secara umum yang menyengaja dia untuk
memuntahkan apa yang ada di perutnya, maka puasanya batal menurut pendapat kebanyakan ulama. Adapun orang yang muntah yang biasa bukan karena sebab darinya, maka dia tidak batal puasanya. Di sini ada sebab lain yang menjadikan puasa orang batal, yaitu al-haid wan nifas, khusus bagi wanita. Kalau ternyata contohnya dia berpuasa tinggal 2 menit lagi, 1 menit lagi sebelum berbuka, lalu dia mau siap-siap berwuduklah dulu ke WC, ternyata ketika buang air dia ketahui haidnya keluar, meskipun 1 menit menjelang berbuka, maka puasanya dengan begitu batal dan dia mengqadha lagi 1 hari. Tapi yakinlah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan apa yang sudah kita lakukan. Puasa 12 jam, puasa 13 jam, pas 1 menit sebelum berbuka ternyata diketahui kita haid. Yang seperti ini berarti pahalanya tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pahala berjuang untuk menahan meskipun puasanya tidak sah. Sama seperti orang contohnya dia salat 4 rakaat. Rakaat pertama dia sudah berusaha khusyuk, dia sudah baca ayat, dia sudah baca zikir, lalu ternyata salatnya batal. Sebelum dia tasyahud, sesaat sebelum salam tak tertahan dia nyalai kantunya. Assalamualaikum, lalu sudah ka baru ternyata sudah keluar. Ya, terserah dengan bunyi atau dengan bau. Dan dia tahu. Akhirnya tabasul ulang balik. Tapi apakah bacaan ayat yang dibacanya tidak ada pahala? Ada pahala. Apakah perbuatan zikir atau perbuatan ketaatan yang dilakukan sebelumnya tidak ada pahala? Insyaallah taala. Cuma secara umum dalam hukum fikih salatnya tidak sah dan harusnya mengulangi lagi. Kemudian termasuk hal yang membatalkan puasa ta'ammudu al-istimna, menyengaja mengeluarkan air maninya dengan cara apapun. Bisa jadi dengan cara menyentuh, bisa jadi dengan cara melihat hal-hal yang mengundang syahwat, lalu keluar maninya. Yang seperti ini membatalkan puasa, dan ini pendapat kebanyakan ulama. Kemudian juga orang yang membatalkan niat puasa, sebagaimana telah kita jelaskan, dia berpuasa tapi dia batalkan niatnya, tak usah lagi puasa, dah tak puasa lagi. Lalu dia ingat yang di rumahnya, ternyata di rumah yang dia ingat tidak ada sama sekali. Tadi karena dia sudah batalkan niatnya, puasanya tidak lagi sah. Beda dengan kondisi Nabi ketika Nabi mengatakan, ketika Nabi berniat kalau ada di rumah dimakan, kalau tidak ada aku puasa. Ini tidak membatalkan puasa. Kemudian murtad, ini secara tidak langsung membatalkan puasa dan membatalkan seluruh amal yang dia lakukan. Maka yang muntah tapi bukan karena keinginannya muntah begitu, maka yang seperti ini tidak batal puasanya. Fadhal. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام قال أولئك العصاة. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke Makkah pada waktu Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, di bulan Ramadan. Beliau berpuasa hingga tiba di kampung Qura' al-Ghamim. Orang-orang juga tetap berpuasa. Kemudian beliau minta dibawakan segelas air, lalu mengangkatnya sehingga orang-orang melihatnya dan beliau meminumnya. Kemudian dilaporkan kepada beliau bahwa sebagian orang masih tetap berpuasa. Maka beliau bersabda, mereka adalah orang-orang durhaka, mereka adalah orang-orang durhaka. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar Am al-Fath, ketika Fathu Makkah, dan ini di bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Ini Ramadan ketiga terakhir yang dipuasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena setelahnya tahun ke-9 Ramadan, tahun ke-10 Ramadan,
tahun ke-11 setelah Ramadan, hanya 5 bulan Nabi meninggal. Ini puasa Nabi ke-7. Kalau seluruh puasa Nabi adalah 10. Kalau dari tahun 9, berarti ini puasa ke-6. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari tahun 2 Nabi puasa sampai tahun 10. Kalau Nabi puasa tahun ke-8, berarti ini puasa ke-6. Puasa ke-6. Nabi datang dengan jumlah pasukan kurang lebih 12.000. 10.000 awalnya datang dari Madinah ke Mekah. Lalu nanti setelah Fathu Makkah tambah lagi 2.000 pasukan atau orang-orang yang baru masuk Islam di Mekah. Disebutkan di sini Rasulullah SAW puasa di bulan Ramadan ketika datang dari Madinah, jaraknya 400 kilo lebih. Fasama, lalu beliau berpuasa hatta balagha Qura' al-Ghamim, sampai ke sebuah daerah namanya Al-Ghamim. Al-Ghamim ini sebuah daerah yang dia lebih dekat ke Mekah. Jarak dari Mekah kurang lebih sekitar 60 sampai 70 kilo. Berarti dari Madinah sudah tertempuh jarak kurang lebih 350 kilo. Tinggal sekitar 60 kilo atau 70 kilo lagi ke Mekah. Lalu Nabi SAW meminta air di sana. Orang-orang berpuasa, Nabi puasa. Bayangkan yang datang ini 10.000 orang. Berarti ini akan banyak kondisi-kondisi yang berbeda. Lalu Nabi SAW meminta untuk didatangkan segelas air atau air. Lalu Nabi angkat ini untuk menunjukkan kepada manusia hatta nazara an-nasu ilaihi, sampai thumma syariba. Faqila lahu ba'da dzalika, lalu dikatakan kepada wahai Rasulullah, inna ba'dhan nasi qad shama, sebagian orang masih tetap saja puasa. Kata Nabi, ulaikal usah, ulaikal usah, ulaikal usah, mereka itu orang yang durhaka, mereka itu orang durhaka, mereka itu orang durhaka. Apa sebabnya? Disebutkan dalam hadis yang lain, sebabnya adalah bahwasanya mereka ini sudah kepayahan dan sudah bermudarat bagi mereka puasa. Nabi melihat mereka ini sudah kepayahan, dan jika dipaksakan berpuasa ini mereka pun bisa halak. Sebagian mereka bisa mati. Bahkan tidak sedikit di antara mereka nanti yang akan sakit. Maka orang yang memaksakan ketaatan sementara ada rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa di antara kalian yang sakit atau dia dalam safar, disembunyikan di sini, lalu dia berbuka dan tidak tersebut di ayat, dipahami, maka fa'iddatun, dia mengganti di hari yang lain. Maka jika kondisinya demikian, tidak dianjurkan bagi orang yang dalam safar berpuasa. Ada hadis lain di Bukhari Muslim juga. Pernah suatu ketika Nabi SAW suatu ketika melihat seseorang yang dipayungi lalu dikipas-kipas, maksudnya dia ini keadaannya sudah sakarat. Ketika diketahui ternyata dia puasa, karena puasalah dia begitu, dia sedang safar lalu sakarat, didaungi orang supaya dia masih bisa bertahan. Lalu dia sampaikan, "Mahadza?" Apa ini? Lalu qalu shaim, orang yang sedang puasa. Lalu dia sampaikan, "Laisa minal birri as-siyamu fis safar." Tidak termasuk kebaikan seseorang berpuasa dalam safar, dalam kondisi yang seperti ini. Tapi di hadis lain di Sahih Muslim, ada yang safar mereka puasa, ketika puasa tidak memberatkannya, ada yang berbuka, dan yang berbuka tidak mencela yang puasa, dan puasa tidak mencela yang berbuka. Baik, silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar,
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, kita sambung sedikit. Fadhal. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب رواه مسلم. Sedangkan dalam suatu lafaz disebutkan, dikatakan kepada beliau, orang-orang merasa berat untuk berpuasa, mereka menunggu apa yang engkau lakukan. Maka beliau pun meminta untuk dibawakan segelas air sehabis salat asar, lalu beliau meminumnya. Hadis riwayat Muslim. Wa an Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah ajidu bi quwwatan 'ala as-siyam fi as-safar fahal 'alayya junahun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya rukhsatun min Allah faman akhadha biha fahasan wa man ahabba an yasuma fala junaha alaihi rawahu Muslim.
وأصله في المتفق من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل dari Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya mampu berpuasa ketika safar. Apakah saya berdosa?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal itu berbuka ketika safar adalah keringanan dari Allah. Barang siapa mengambil keringanan itu, maka hal itu baik. Dan barang siapa senang untuk berpuasa, maka dia tidak berdosa." Hadis riwayat Muslim dan asalnya dari Sahih Bukhari Muslim dari hadis Aisyah bahwasanya Hamzah bin Amr bertanya. Hadis di Sahih Muslim menjelaskan yang di atas. Sebagian orang ada yang susah baginya berpuasa, maksudnya dalam safar, dan mereka melihat apa yang kau lakukan Nabi. Maksudnya kalau engkau puasa, mereka puasa. Di sini kita lihat subhanallah, mereka ingin sekali mirip dengan Nabi dan tidak ingin tertinggal satu ibadah pun ketika Nabi melakukannya. Maka ini catatan juga bagi kita. Ketika orang-orang contohnya ingin mirip dengan Nabi dalam semua hal, dalam ibadah, dalam ini, bagi kita yang tidak mampu harusnya mengatakan, ya, alhamdulillah dia sudah bisa, saya belum bisa, tapi insyaallah ta'ala berniat untuk melakukannya seperti dia suatu saat. Yang seperti ini diniatkan, bukan malah contohnya kita tidak bisa, orang bisa, lalu orang yang kita salahkan. Ini jangan. Kemudian ada hadis yang setelahnya, hadis Hamzah bin Amr al-Aslami, bahwasanya beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajidu biquwwatan 'ala siyam fi safar." Aku masih kuat untuk puasa meskipun dalam safar. Fa hal 'alayya junah? Apakah ada dosa, ada kesalahan kalau aku puasa? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hiya rukhsatun min Allah." Itu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mau mengambilnya maka itu baik, dan yang ingin tetap puasa maka tidak ada dosa baginya. Di sini ada khilaf di kalangan ulama, mana yang lebih baik bagi orang yang mampu untuk berpuasa ketika safar. Apakah dia tetap puasa atau dia mengambil keringanan Allah Subhanahu wa taala, dengan makna keringanan itu Allah tetapkan sebagaimana juga Allah menetapkan kewajiban. Allah suka diambil keringanannya sebagaimana Allah suka dilakukan kewajibannya. Maka di sini ada khilaf di kalangan ulama. Bagi mereka yang mampu, ini menurut pendapat kebanyakan ulama, termasuk mazhab Syafi'i, bagi mereka yang mampu dan safar tidak susah baginya, khususnya di zaman sekarang ini, keluar dari rumah, itu kita keluar dari rumah dalam keadaan udara sangat adem, nanti masuk lagi ke mobil, kemudian pergi ke bandara, seperti yang kita semuanya tidak ada hal-hal, paling kalau ya duduk-duduk lama mungkin agak capek. Tapi insyaallah ta'ala bagi orang yang kuat fisiknya, ini tidak masalah. Menurut pendapat kebanyakan ulama termasuk mazhab Syafi'i, dan ini yang kita kuatkan, lebih baik baginya puasa kalau dia mampu dan dia tidak susah untuk puasa. Kemudian kita dapati ada riwayat lain dalam masalah ini di Sunan Nabi Dawud, bahwasanya ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana katsira siyam, dan memang dia sudah biasa juga puasa, banyak puasanya, selain Ramadan sudah puasa juga. Lalu beliau mengatakan, wa innahu sadafani hadha ash-shahr, yakni Ramadan, maksudnya pas sekarang ini aku berada di bulan Ramadan, wa ana ajidul quwwah, sementara aku mendapatkan kekuatan untuk puasa meskipun sabar, wa ana syab, aku masih muda, aku masih kuat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan baginya berpuasa. Maka dengan begini kita tetap berpuasa menurut pendapat kebanyakan ulama kalau kita kuat. Di hadis lain ada disebutkan di Sahih Muslim, in syi'ta fa'aftir wa in syi'ta fasum. Jika engkau mau puasa, jika engkau tak mau puasa, maka silakan berbuka. Maka ketika ada pilihan begini, maka bagi orang yang menurutnya lebih kuat, lebih baik dia untuk puasa, maka puasa lebih baik untuknya. Ini tentang puasa dalam safar. Dan safar yang dimaksud di sini yang menjadi rukhsah atau keringanan untuk tidak puasa, safar mubah, safar untuk urusan yang boleh, mungkin untuk urusan dunia, urusan bisnis, atau safar dalam ketaatan.
Adapun safar tapi tujuannya adalah maksiat, maka ini bukan uzur untuk berbuka puasa meskipun susah. Pertama kenapa kita susah-susah? Yang kita lakukan juga maksiat. Maka maksiat tidak menjadi uzur syar'i untuk melegalkan orang berbuka di bulan. Contohnya begini, dia pergi contohnya ke sana safar, memang rencananya adalah untuk hal-hal maksiat. Seperti contohnya dia membeli sesuatu tapi maksiat. Dia contohnya pergi ke sana untuk bertemu dengan orang-orang yang bukan mahramnya, lalu waliyazubillah ada hal-hal dalam syariat yang terlanggar. Yang seperti ini tidak dianggap dia bagian dari uzur syar'i. Pergi contohnya untuk mengambil jatahnya, tapi jatahnya ini jatah uangnya uang tidak halal, uang riba, uang suap. Yang seperti ini tidak halal dia berbuka karena dari awalnya sebabnya sudah tidak syar'i. Baik, satu lagi insyaallah taala tentang masalah hal-hal yang membolehkan seseorang untuk tidak puasa. Fadhal. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala rukhisa li syaikhil kabiri an yuftira wa yut'ima an kulli yawmin miskinan wa la qada'a alayhi. Rawahu ad-Daraqutni wal Hakim wa sahhahahu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, orang yang sudah lanjut usia diberi keringanan untuk tidak berpuasa, dan hendaknya dia memberi makan satu orang miskin untuk setiap harinya dan tidak ada qada baginya. Hadis riwayat Ad-Daraqutni dan Al-Hakim keduanya mensahihkannya. Ini tentang puasa seseorang yang sudah tua, baik dia laki-laki atau wanita. Yang tersebut di sini hanya rukhisa lisyaikhil kabir. Syekh kabir ini laki-laki. Laki-laki kalau sudah tua lanjut usia disebut dengan syekh. Jadi tidak selamanya syekh ini contohnya ustaz-ustaz besar kalau di sana anda. Syekh ini ada minimal 3 makna. Yang pertama dalam bahasa Arab. Yang pertama orang-orang yang berkecimpung dalam bidang agama. Kalau namanya di kita di sini ustaz, kalau di sana syekh. Yang kedua orang yang punya harta banyak, kaya. Ini juga disebut dengan syekh, atau biasa disebut syekh mal. Maksudnya dia syekh tapi dari sisi harta. Yang ketiga syekh dengan makna orang yang sudah tua. Orang yang sudah tua. Ada lagi yang keempat, dan ini termasuk dalam hadis, di hadis Arba'in Nawawi, yaitu asy-syekh dengan makna siapa saja yang sudah menikah. Ini syekh yang disebutkan dalam hadis asy-syaikhu az-zani. Ada 3 hal yang menghalalkan darah seseorang. Maksudnya dia layak untuk dibunuh karena melakukan sesuatu yang terlanggar dalam syariat. Yang pertama asy-syaikhu az-zani. Sebagian lafaz as-sayyibu az-zani. Asy-syaikhu az-zani orang yang sudah menikah. Di sini dibilang syekh. Iya, maka ada halal darahnya dengan makna dia sudah menikah. Halal dengan makna dihukum oleh pihak yang berwenang dalam Islam, yaitu dengan dirajam sampai mati. Di sini disebutkan bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sepupu Nabi. Nah, ini berarti bukan kalam Nabi. Ini kalam Abdullah bin Abbas. Hadis seperti ini disebut dengan hadis mauquf. Kalau marfu' dan ini sering berulang di masjid muslimin, termasuk tadi malam, hadis yang memang keluar dari lidah Nabi, sanadnya sampai kepada Nabi. Tapi hadis mauquf ini hanya sampai kepada sahabat saja seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau sampaikan rukhisa, diberikan keringanan. Nah, siapa yang memberikan keringanan? Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapa diberikan keringanan? Di Syekhil Kabir. Bagi orang yang sudah tua, laki-laki atau wanita. Kalau wanita sudah tua, ini disebut dengan ajuz. Silakan nanti dibuka di surah Hud, ketika istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dimaksud di sini adalah Sarah, ketika diberikan kabar gembira bahwasanya engkau akan punya anak, lalu beliau mengatakan, bagaimana mungkin aku punya anak sementara suamiku adalah orang yang sudah tua renta dan aku pun ajuz, aku wanita yang juga sudah tua. Bisa nanti dibaca di surat Hud ayat ke-72.
Istrinya Sarah mengatakan, qalat ya wailata aalidu wa ana ajuzu wa hadha ba'li syaikha. Istrinya berkata, sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku ni sudah tua. Wa ana ajuz, berarti untuk perempuan ajuz, untuk laki-laki disebut dengan syekh kalau sudah tua, ya. Berarti sebagian kita di sini sudah layak untuk disebut syekh, tapi yo dia telah tua, ya. Baik. Disebutkan rukhsa li syekhi al-kabiri al-iftiradi, ringankan atau diberikan keringanan bagi lelaki atau perempuan yang sudah tua untuk berbuka. Wa yut'ima an kulli yawmin miskina, dan memberi makan, maksudnya fidyah ini memberi makan setiap hari satu orang fakir miskin. Ini dalam ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Apa fidyahnya? Fidyatun ta'amu miskin, yaitu memberi makan orang miskin. Wala qada alai, dia tidak mengqada. Bagaimana akan mengqada? Puasa aslinya saja tak bisa, bagaimana akan mengqadanya? Maka ini tidak mengqada. Hadis ini riwayat Ad-Darqutni dan Hakim dan sahih. Kemudian disebutkan di sini bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu ketika beliau sudah besar, maksudnya sudah tua. Tahukah kita Anas bin Malik itu dipanjangkan umurnya sampai 103 tahun. Didoakan oleh Nabi supaya diberkahi umurnya, diberkahi hartanya, diberkahi keluarganya. Anak cucunya kalau dihitung itu lebih dari 100. Umurnya 103, lahir 10 tahun sebelum Nabi hijrah. Berarti ketika Nabi masih berada di Mekah, dan beliau wafat pada tahun 93 Hijriah. Berarti 10 sebelum hijrah tambah 93 setelah hijrah, 103 tahun. Di akhir-akhir hayatnya memang beliau tak bisa lagi puasa. Akhirnya beliau hanya membayar fidyah saja. Orang puasa, beliau bayar fidyah. Apa yang dibayarkan untuk fidyah? Makanan. Ini makan bukan uang. Makan sebagaimana dalam ayat fidyatun ta'amu miskin, berarti dikeluarkan dalam bentuk ta'am, dalam bentuk bahan makanan pokok. Boleh dimasak dan boleh juga dikeluarkan dalam bentuk nayyi, masih segar, belum lagi dimasak, seperti beras. Berapa akan dikeluarkan? Ada khilaf di kalangan ulama tentang masalah ini. Sebagian mengatakan hanya cukup 1 mud saja. 1 mud saja. 1 mud ini itu 1/4 dari zakat fitrah kita. Kalau zakat fitrah kita 1 sa' dan itu 4 mud, dan itu 3 kilo biasanya, kurang lebih itu sudah lebih 3 kilo. Berarti kalau 1/4-nya hanya 0,75 kilo, tidak sampai 1 kilo. Ini pendapat sebagian ulama. Yang saya pilih dalam masalah ini adalah kita bayar 2 mud setengah sa', kurang lebih 1,5 kilo beras untuk 1 hari puasa. Boleh dimasak dan kadarnya begitu, atau kita kasih begitu saja, dibeli lalu dikasih. Dan di sini tidak dibilang maksudnya harus kualitasnya yang lebih hebat, maksudnya yang lebih berkualitas, berasal, tidak. Yang penting apa yang biasa kita makan, ini yang kita berikan. Ini bagi mereka yang memang sudah tak kuat lagi puasa. Berlaku juga bagi orang sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Diharapkan kesembuhannya maknanya tak nampak dia peluangnya untuk sehat. Kadang sakit ni dah lama, dan sakit ni biasanya bukan sakit yang sebentar hilang, sakit lama. Maka yang seperti ini juga membayar fidyah seperti orang-orang yang sudah tua. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.